Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan orang yang mendirikan sholat tarawih pada malam ke-28 dalam kitab Tuhratun Nasihin itu dijelaskan, wa fil lailati tsaminati wal ishrina yarfa'ullah lahu darajatin fil jannah. Jadi ini patatong itarawih dari wenni maka 20 arwah bulan ramalan kita dijanji oleh Allah derajat kita akan diangkat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada dua poin yang kita dapatkan kemuliaan di sini. Barang siapa yang mendirikan sholat tarawih pada malam hari ini, Allah menjanjikan surga, juga menjanjikan menaikkan derajat kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini pada kamanaki diberkahi hidupnya. Amin. Kalau ada keluarga yang datang pada malam hari ini dengan sebuah penyakit, mudah-mudahan dengan tarawih kita pada malam hari ini Allah menyembuhkan penyakit kita. Kalau ada keluarga yang datang pada malam hari ini dalam keadaan susah, ada kegelisahan hidup, mudah-mudahan lesuki matu bulata namanya menyamangi pepenadita Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan dadanya. Kalau misalnya ada keluarga saya yang datang pada malam hari ini belum mendapatkan jodoh, ya memuarinya sahabat tarawih, insyaallah kita akan mendapatkan jodoh. Ia pelekongkan apura boting nitik tadi purana boting di pada anak-anak mamuare waselena tarawih tadi wennie akan diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalaupun ada keluarga saya yang datang yang sudah ada anaknya yang memuare menjadi anak yang soleh dan solehah, ia pelekongnya ni anak tak ia dapat penjadi mana. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, memohon berkah pada malam hari ini. Tadi ibu-ibu ada pertanyaan sebenarnya yang selalu menggelitik di kita. Siapa tahu melo dicap bulan ramalan kata lupai. Apakah kita yakin? Apakah kita yakin bahwa utang puasa 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, atau dia kondriolo, apakah kita yakin utang-utang puasa itu sudah lunas? Pada tatanya leta. Karena ketika berkah yang kita dapatkan, yang kita tunggu dari Allah Subhanahu wa taala tak gala-galai, salah satu penyebabnya nasabah angkamu pak indra puasa tak mapural laloy dek nih pak dipaduna sisi rajana Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat pertama yang kita dapatkan pada saat yang sangat sederhana ini, ada dialog antara malaikat Jibril dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tuhratun Nasihin di situ dijelaskan pernah ada dialog antara Jibril dengan Muhammad. Makanya malaikat Jibril, Muhammad, seandainya saya ditakdirkan sebagai manusia, ini malaikat Jibril yang bilang, seandainya nasab diciptakan sebagai manusia, saya memilih menjadi umat. Saya memilih menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita, apa kelebihan umatku ya Jibril? Makanya malaikat Jibril, karena adanya syahrul syuhur, induk segala bulan, karena adanya syahrul Ramadan, nasabah angkana biasa bulan Ramadan. Ramadan kata Allah doa-doa diijabah. Ramadan kata Allah semua taubat kita diterima. Inilah yang menyebabkan malaikat Jibril, seandainya nasa mancing tahukah saya memilih menjadi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat pertama. Nikmat kedua, Ramadan itu memancing kita hadir di rumah Allah. Jadi padangkah itu datu dari lana masih bukan hanya persoalan kesehatan. Engkaman atau makada
Ia mati dulu juga masih dia persoalan kesempatan, kesehatan, bukan. Semua orang sibuk, bega atau dengan sibuk, alasan itu. Begitupun dengan persoalan kesehatan, bukan persoalan fisik untuk bisa hadir di tempat ini. Coba tetangga-tetangga itu motor tak sudah yole. Rata-rata masjid yang saya datangi, yerto sudah yole, tomato amanan, loda itu. Artinya apa? Dia tidak sehat. Dia sebenarnya sakit, rematik dan lain sebagainya. Jadi bukan menjadi alasan, bukan persoalan fisik. Dan tentu ini menjadi inspirasi penghidupan di dalam kehidupan kita. Yang kuat jogging, yang kuat main futsal, engkau mana nih? Hero Magala Makolo bisa kita lihat di Belopa itu kalau sore di lapangan Belopa itu kalau kita pulang kantor jam 4 itu ratusan orang itu keliling lapangan jogging. Makda tahu 400, 500, 600 orang. Tapi sistemnya mengeribi. Inilah yang menyebabkan sehingga saya berani mengatakan bukan persoalan kesehatan saja, bukan persoalan kesempatan, tergantung dari niat kita, tergantung nikmat yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala. Mega tahu mawata tetung. Banyak orang kuat berdiri 10 laju di kafe satu malam, tetapi dia tidak bisa berdiri 8 rakaat untuk datang sholat tarawih. Sekali lagi, ini bukan persoalan kesehatan, bukan persoalan kesempatan, tetapi nikmat yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling parah yang saya lihat tadi itu bukan di Sampano, kubira itu kampung atau yang parah saya lihat kalau hari Jumat di luar bulan Ramadan, maka topan itu wilala sibukmu kalian mencari kesaliun, habiskan 1-2 batang, dan kamu pernah secili 500 rupiah. Ya. Padahal orang sudah lupa yang menjadi hukum wajib. Dia pematu natana masih dia kok kamu itu asal kamu itu taman artinya apa? Pacapura di taman. Sisa nama kada Pak Imam assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Dia coba lupa masuk. Alena pacapura taman, alena pamula masuk 2,5 rupiah apa milo sudah. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi untuk anak-anak tak, generasi tak. Kita saling mengingatkan untuk mendapatkan ridho dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan persoalan kesehatan ibu ya. Siapa tahu suami kita banyak sekali alasannya malas berjamaah, bukan persoalan kesempatan, bukan persoalan kesehatan, bukan hatinya yang sakit, tapi ruhnya yang bermasalah. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ketiga berjamaah. Itu kesini orang melangi. Kita semua semangat untuk datang berjamaah dibanding sholat sendiri di rumah. Iya. Iya kokoki bola atau di melo sempaja cilaleta, maka dia guru tak itu. Jadi termasuk manusia yang mengandalkan dirinya. Tahu mengandalkan alena. Dia cuma sempaja cilaleta masih sebulan. Kenapa? Orang yang sholat sendiri ya cuma sempaja ngale-ale di ibarat samanan. Mapamula usallina ibarat salatu assalamualaikum, dia kagak beres. Otomatis tidak diterima sholat. Beda kalau kita berjamaah. Ya kok angkat berjamaah ke masjid, ya kok sale paling baca tak sedih. Nah tujuannya bacaan Pak Imam, insya Allah amalan tak diterima bersama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia paling kok sale bacaan imamnya sedih, nang kamu jamaah tujuh bacaan, cocok bacaan, semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berjamaah. Contohnya begini supaya gampang kita paham. Mapade ibu-ibu yang jokai mangalibalik ke pasai. Itu emak-emak, ibu-ibu kalau pergi belanja ikan di pasar, ia ko ibalu tas sedih-sedih, balik apa satu tas sedih-sedih. Naparis sauluna, nagalengkan, nacuke, naparis sa bangwana, makanya kabalu balik. Nah, ibu itu bonyo ibalik. Naparis sa mana? Kenapa? Karena dijual satu-satu. Coba kalau kita jual berjamaah, dari siang ke pantai, dari 200 sampai paling mana nih? Beda pada saya. Ini menjadi sampel bahwa berjamaah di masjid dengan keluarga kita itu menguntungkan kita secara pribadi. Artinya apa? Yakin dan percaya sholat
doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sampel yang saya ingin sampaikan. Ada masjid di Parepare itu, di pinggir pantai jalur 2, saya lupa namanya. Saya pernah singgah berjamaah di situ. Rata-rata isinya itu masjid adalah orang-orang kaya. Tosung iman berjamaah, panitianya kaya, jamaahnya orang-orang kaya, yang bekerja orang-orang, semua orang kaya. Tosung iman di sana masih gini. Pertanyaan saya waktu itu, apakah semua orang kaya yang ada di tempat itu kemana kita tabak kepada dia? Itu menurunkan Pak Masih. Itu yang mendapat panggilan, yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong itu sogi mana lisan, panitianya orang kaya, tidak semua juga orang kaya ada di situ. Megamu atau sogi kalau sekitar ede pelak Pak di Baru ada masjid sebelah kanan setelah kota, ada kolam ikannya. Sering saya singgah juga di situ dan saya yakin kita juga tahu di tempat. Saya bertanya, jamaahnya ternyata rata-rata orang sudah pensiun. Rata-rata jamaahnya, panitianya, bahkan cleaning service-nya di situ yang menyapu-menyapu itu orang-orang sudah pensiun. Pertanyaannya, apakah semua orang yang sudah pensiun kemana tetap ke masjid? Tidak juga, tidak semua. Itu menurut mengipangopi mendapat nikmat. Ia tuliskan kesempatan. Ia tidak menjadikan alasan sakit dan sakit. Terakhir, ada di TikTok kemarin, katanya musola tercantik di Indonesia. Ada itu di TikTok kemarin seminggu yang lalu. Di mana? Di Mall Panakuka. Ya, ada itu di TikTok kemarin. Di Mall Panakuka. Ternyata musola di Mall Panakuka itu rata-rata panitianya anak muda. Cleaning service-nya anak muda, jamaahnya anak muda, teknisi sound system-nya semua anak muda. Apakah semua anak muda di sekitaran situ kemana nih? Tidak juga. Itu lolongi Pak Ngopi. Dan ini sekali lagi menjadi inspirasi di dalam kehidupan kita. Memuari dengan adanya bulan suci Ramadan, menjadikan kita manusia-manusia yang taat. Ya, taat Pak Ngopi nafallahu Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara garis besar yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, teman-teman, orang tua kita, mereka-mereka yang sukses, anak-anak muda yang sukses, orang-orang tua kita yang sukses adalah mereka-mereka yang memuliakan dan menghargai kedua orang tuanya. Yakin saja. Yego angka Songkulolota sukses, coba tanya bagaimana dia perlakukan kedua orang tuanya. Makanya Nabi tak amin hasil doa dari malaikat Jibril. Makanya bagaimana malaikat Jibril daki atun adraka walidayhi rohaduhum falam ilahul jannah. Ya, macilake umat Muhammad, celakalah umat Muhammad ketika mendapatkan kedua orang tuanya, mendapatkan satu orang tuanya, tetapi dia tidak bisa menciptakan pintu-pintu surga di dalam kehidupannya.